Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda nonton channel saya sini, guys. Wih, panasnya minta ampun hari ini ya, guys. Iya, kali ini tema yang begitu menarik dibahas ya, terutama pas posisi lagi menunggu detik-detik keadanan. Dimana ini masih jam 2 siang. Detik-detiknya itu masih berapa ratus ribu detik ya, berapa ribu detik lagi sampai akhirnya maghrib jam 2, 3, 4, 5, 6. Wah, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 5 jam lagi, bro. Seperti itulah bunyinya. Ya, yang Anda lihat ini kita coba ulangi lagi. Nah, dia nggak mau muter ya. Oke ya. Ini adalah sebuah material kuno, dan ini asli temuan. Dan tema kali ini membedakan mana gigi petir asli dan mana gigi petir buatan. Jadi palsu dan asli apa ya bagusnya ya, karena apa, batu ini kenapa dinamakan gigi petir, itu udah sejak dulu memang dinamakan gigi petir, bahkan dari sejak zaman kerajaan. Nah, yang jadi masalahnya, batu ini sering ditemukan di sungai. Kedua, batu ini sering ditemukan di makam-makam ya, udah bukan jadi makam lagi ya. Jadi para pencari harta karun yang menggunakan metal detektor yang galinya dalam, yaitu sampai kedalaman, dan itu merupakan sebuah hutan. Itu sejatinya dulu itu merupakan sebuah pekuburan atau makam orang-orang zaman dahulu. Kalau kita nyebutnya itu makam kabudan, jadi era-era kerajaan, jadi era-era benar-benar era-era orang yang zaman dulu sekali, dan tidak ada patoknya, benar-benar udah menjadi hutan sama sekali, cuman ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda itu tidak mesti tanda itu adalah makam, cuman tanda itu merupakan tanda kehidupan. Contoh salah satu tanda-tandanya ketika kita para pembolang harta karun itu masuk ke daerah ya, yang kita namakan hutan, itu bukan bisa jadi hutan belantara, bisa jadi pekarangan yang tumbuhannya udah banyak tinggi-tinggi ya. Nah, itu tanda-tandanya bisa jadi gerabah. Gerabah itu adalah alat atau perkakas yang digunakan zaman dahulu bukan pengganti ya, sebelum adanya wajan dan magicom tentunya buat anak nasi. Nah, itu salah satu ciri-ciri bahwa tempat itu dahulu merupakan daerah pemukiman. Dan orang-orang zaman dahulu, ini saya ceritakan lagi dulu ya, sebelum kita bahas masalah keotentikannya, bahwa ini adalah gigi petir asli ataupun palsu. Yang kita sebut palsu itu buatan baru, seperti itu. Orang-orang zaman dahulu itu identik lebih suka tinggal di dekat sungai. Karena dahulu itu udah nggak ada sanyo, belum ada sanyo ya, belum ada pompa air. Sehingga untuk memperoleh air, mereka itu kalau jauh-jauh dari sungai itu lebih susah payah. Apalagi jalan-jalan zaman dahulu tahu sendiri, jalannya itu nggak ada yang aspal ataupun beton. Nah, terus salah satu ciri dahulu juga pemakaman. Orang-orang dahulu itu dimakamkan, guys. Cuman karakter orang zaman dahulu itu dimakamkan beserta harta-harta kesukaannya, harta-harta miliknya, beserta dengan jimatan-jimatannya, batu-batu yang mereka anggap itu sebagai, mungkin dimasukkan ke dalam liangnya juga, dimakamkan itu sebagai ya batu-batu tolak balanya dan sebagainya. Contoh salah satu yang bisa ditemukan di dalam makam zaman dahulu yang saya sebutkan itu makam kuno sekali ya, guys. Ya, era-era Singasari, era-era lawas sekali. Jadi bukan kesini, bukan Kamardikan, bukan, benar-benar era-era kerajaan yang sangat kuno sekali. Jadi salah satu yang ditemukan selain perhiasan emas, jimatan pedang dan sebagainya adalah gigi petir loh, guys. Nah, gigi petir itu sendiri disinyalir merupakan, kalau cerita yang beredar itu adalah petir yang menyambar ya, yang menyambar dan sering ditemukan tertancap di suatu pohon. Itu ada cerita. Cuman saya yang mengalami sendiri bahwa gigi petir itu ditemukan di ya makam kabudan, makam-makam kuno sekali, zaman-zaman era-era kuno banget lah, kerajaan kuno banget lah ya. Bahkan kerajaan baru pun udah nggak mempraktekkan itu. Dan ini merupakan sebuah buatan manusia zaman dahulu.
Bisa juga ini temuan zaman dahulu loh guys. Jadi orang zaman dulu nyari batu yang seperti ini bentuknya dan dijadikan sebagai ya apa ya, benda teguh ya. Jadi sebagai akas-akas tubuh ya. Nah, tolak bala zaman dahulu ya guys. Kita nggak bicara apa-apa, kita hanya bicara cerita dan filosofinya. Nyatanya orang zaman dulu itu pakai ini dan dibawa sampai mati. Jadi ya, salah satu filosofi dalam mereka yang kita bisa membacanya ya. Ya ini sekedar cerita dan ilmu ya. Ketika seorang pemburu harta karun menggali, menemukan ini dalam jumlah besar, lebih besar, lebih kecil lagi. Jadi ada yang segini, sejempol juga ada, sejari juga ada, segini termasuk besar, ada yang 1 kiloan juga ada. Itu bisa menandakan bahwa itu tempat pusara itu merupakan pusara yang ketika Anda menemukan makin besar, itu makin stratanya makin tinggi ya. Kedua, ketika menemukannya dia makin kristal menggunakan batu-batu yang tembus, itu stratanya makin tinggi. Jadi bahkan untuk rakyat jelata tidak membawa seperti ini loh guys. Nah, jadi yang membawa seperti ini minimal itu orang-orang prajurit, orang-orang yang itu setahu saya, setiten saya ya. Jadi untuk rakyat-rakyat jelata itu hanya membawa perhiasannya mungkin. Tidak semua yang ada perhiasannya, harta kubur, harta karunnya itu ada kayak gininya. Ya, ini ceritanya. Lalu kenapa? Ya, ada pertanyaan lagi. Kenapa kok sering ditemukan di sungai? Untuk akhir-akhir ini di Sungai Lukulo itu udah sangat susah ditemukan guys. Karena perburuan batu gigi petir itu sangat masif ya. Karena memang setiap pembolang tahu lah, batu yang bentuknya seperti kampak seperti ini adalah namanya gigi petir dan banyak orang yang cari. Untuk saat ini udah sangat susah, saya sendiri aja udah sangat susah nemu ya. Itu kenapa di sungai? Kembali lagi ke karakteristik orang zaman dahulu ketika membuat pusara. Selain rata-rata kuburannya itu di pucuk gunung atau di ujung bukit, benar-benar di pucuk bukit yang kita namakan itu Bulus Angkrem. Itu kalau di ujung bukit itu biasanya orang-orang terkenal, orang-orang sangat besar, orang-orang yang berilmu tinggi ya di ujung bukit ya. Maka dari itu tandanya salah satunya adalah pohon pohon klepu. Kalau di Jawa itu besar sekali ya. Jadi pohon klepu itu bisa sampai lingkar 7 meter ya, pohon kepuh ya. Nah, rata-rata juga pemakaman zaman dulu itu di tepi sungai karena memang domisili hidupnya di tepi sungai, dimakamkan tidak jauh dari sungai. Dan sungai itu pasti makin tahun ya, guys, itu mengalami abrasi atau erosi sehingga tanah itu terkikis memang benar-benar karena alam, karena proses alam yang sangat panjang. Aliran air walaupun dulunya itu mungkin ada 100 meter atau beratus-ratus meter dari sungai dan itu akhirnya jadi sungai. Nah, tergeruslah makam itu dan batu ini adalah abadi guys. Batu ini abadi sampai kiamat, ini batu tetaplah batu. Di Jur aja itu partikelnya masih batu. Jadi batu ini orangnya itu kerangkanya udah nggak ada, emasnya abadi, batunya abadi, dan batunya jatuh ke sungai ditemukan oleh para pembolang. Itu ciri-ciri ceritanya ditemukan batu gigi petir di sungai guys. Dan banyak juga ditemukan ketika penggalian harta karun ya. Para hunter metal detektor, hunter ya harta karun itu udah paham ya ditemukan batu ini di mana. Itu asal-asalnya dari pekuburan orang zaman dulu, bahkan itu udah berbentuk hutan lebat, hutan belantara. Nah, terus lagi pembahasannya lagi ya guys. Nanti kita ada beberapa yang berpendapat ya bahwa batu gigi petir itu diputar ke kanan itu tidak melawan atau selalu mengerem nih seperti di contoh. Yang asli hanya yang seperti itu. Ini kategori yang mengerem ya. Nah, dia nggak mau diputar secara. Nah, katanya yang seperti itu merupakan gigi petir yang asli. Tidak guys, saya pasti katakan tidak ya. Kenapa? Itu tergantung dari jenis bahan dan konstruksi dari batu gigi petir itu sendiri. Karena untuk beberapa konstruksi tertentu memang bisa membuat putaran batu itu mengerem seperti ini. Nah, dia nggak mau diputar lelet ya. Tapi ya, ini batu asli loh guys.
Ini asli gigi petir, garansi ya 100%. Ini dia lolos saja. Ini asli. Kenapa saya sebut asli? Saya tahu asli yang palsu, saya paham. Ini tergantung konstruksinya, guys. Ada konstruksi yang memang jenis batunya karena berat juga, dia ngerem ya. Ada yang ke kanan dia ngerem, ke kiri dia ngerem. Kalau ini ke kanan dan ke kiri dia ngerem, dia nggak mau diputar sembarangan. Jadi kalau saya berpikir ya, saya menduga-duga ini, kalau ini dugaan ya, bahwa setiap gigi petir itu memiliki fungsi tersendiri, termasuk pola putaran, guys. Ada yang ke kanan nggak mau, ke kiri mau. Ada yang ke kanan nggak mau, ke kiri nggak mau. Kayak ini kanan kiri nggak mau diputar sembarang. Jadi orang dulu itu sebagai apa ya, sebagai tadi apa ya, jimat lah bahasanya ya, sebagai tolak bala itu, alat tolak bala itu mendesain sedemikian rupa sehingga benar-benar tidak mau diputar ke kanan, tidak mau ke kanan ke kiri, dan bentuknya seperti ini. Ini saya keluarkan semua kalau kayak gitu ya. Nah, jenis-jenis gigi petir itu banyak ya. Nah, nanti tak tunjukkan kenapa yang asli seperti apa ya. Banyak sekali yang buatan-buatan baru ya, buatan tangan-tangan baru yang bertujuan untuk apa? Hanya sebagai komersil agar bisa mempunyai gigi petir dan dijual. Ini asli garansi. Ini muter lot ya, muternya itu los. Nah, jadi orang zaman dulu itu ada fungsinya, loh. Cuman kita belum tahu fungsinya. Cuman saya menduga setiap gigi petir dengan karakter tertentu itu fungsinya tertentu. Nah ini enggak. Nah, ini bisa ya, bisa kanan kiri bisa. Ini coba. Nah, coba ke sini, coba ke kiri. Aduh, susah. Ini kanan kiri nggak bisa. Sama seperti ini. Ini, wah, ini ngerem ke kiri, ini lolos. Nah, lolos ke kiri. Ini yang model ke kanan ngerem. Nah, itu ngerem ke kiri lolos. Ya, halus. Kita bahas dulu ya. Kita bahas aneka macam gigi petir. Ini ada yang model kayak gini, guys. Ya, warnanya coklat dari batuan-batuan yang ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat. Ini toelan ini toelan baru. Baru dalam artian ini bisa karena benturan di sungai dengan batuan yang lain. Tapi kalau ini toelan udah sangat lama. Bahkan sampai bentuk seperti ini. Ya, untuk pengrajin belum ada ya. Pengrajin saya sebutnya pengrajin ya. Karena ya hasil kerajinan itu dijual untuk memalsukan ya. Ini toelan baru, guys. Ini baru ya, mungkin di alamnya, di sungainya. Ini lama. Ini lama. Ini lama. Terlihat jelas ya. Oke. Ini lagi, ini kualitasnya hebat, tembus ya. Sangat tembus, plong. Termasuk sangat utuh ya, guys. Walaupun ini temuan sungai sangat utuh. Ya, ini toilan lama semua. Yang baru hampir nggak ada, biasanya baru di sini karena dia paling tipis. Ini toilan lama semua utuh, madu, warnanya madu. Banyak yang menggunakan gigi petir ini juga dipotong-potong sebagai akik, guys. Itu banyak ya, apa ya, alat ketahanan negara ya, kayak tentara-tentara ya, profesinya itu suka seperti itu. Ini istimewa, guys. Kecil, hanya sebesar jempol saya, panjangnya kurang lebih antara 5 cm sampai 6 cm. Dan ini saya bisa maklum ya, bisa maksud untuk dibuat aksesoris sekalian, ini bisa, guys, sebagai bandul kalung, guys. Ini asli garansi temuan, guys. Nah, kali ini tak bongkar ya bagaimana gigi petir yang asli dan yang palsu. Ini toelan baru. Toelan yang baru saya sebut baru itu bisa jadi udah bertahun-tahun dan berpuluh tahun, guys. Ya, jadi kalau yang kayak gini udah ratusan tahun mungkin ya. Ya ratusan tahun bener kalau yang kayak gini ini. Toelan baru kayak gini. Ini salah satu ciri-ciri mana yang otentik, mana yang buatan baru. Ya, mana yang asli dan mana yang palsu, saya sebutnya kayak gitu. Kalau buatan sekarang itu kan anggap saja gigi petir palsu ya. Nah, ini sepinter-pinter pengrajin setahu saya itu ketika membuat toelan kayak gini di sini itu sangat susah loh, guys. Di tengah-tengah kayak gini. Ini kita nemu beberapa untuk membuktikan bahwa dia otentik. Di sini ini toelan, bukan karena batu dasarnya dia hitam.
ya. Dan ketika ditoel, kenapa hitam? Ini kalau jenis ini akan kelihatan bahwa ini baru. Ini baru karena terbentur ya guys. Kalau ini benturan alam loh guys. Saking lamanya sehingga dia membentuk kulit lagi, atau bahkan ketika ditemukannya dulu udah seperti ini oleh nenek moyang kita dulu ya. Ini tolan lama semua, ini lama semua. Ini salah satu yang bisa membuktikan bahwa gigi petir ini buatan baru ataupun palsu ya. Buatan ini otentik, garansi ya guys. Seperti itu. Oke, kita bahas yang lain lagi. Ini guys, untuk batu gigi petir kayak gini, ini pastilah kalau yang penikmatnya itu ya pasti ada keraguan, wah itu buatan. Oke, buatan baru atau lama ya. Nah, ini toelan kan kelihatan kan, dekok-dekok itu loh. Ini lama semua guys. Karena kalau baru dia nggak akan semengkilat ini. Ini mengkilat ya. Ini juga mengkilat, hampir mengkilat. Dan kalau baru ini nggak akan semengkilat ini loh guys. Coba saja Anda pengen buktikan bikin toelan di tengah-tengah kayak gini aja. Kalau bisa. Bisa, cuman susah sekali dan hasilnya nggak akan seperti ini. Ini hasilnya ini. Nih, hasilnya nggak akan halus seperti ini. Ini mengkilat tapi mengkilat sini itu lebih beda. Kalau yang baru itu hasilnya biasanya ngapur. Pecahannya dia nggak akan semengkilat ini atau sebersih ini. Ini yang salah satu pembuktian yang asli dan palsu ya. Ini juga. Ini ada toelan di sini ya. Ada juga di sini ini. Nah, ini guys, jelas kan? Seperti itu kan? Nah, ini yang sini ini kalau balu ini putih biasanya. Cuman ini lama, cuman kebentur lagi yang baru ini. Jadi, untuk sebagian orang itu ya karena saya bilang kayak gini kenapa? Banyak yang beredar bahwa gigi petir itu dibuat banyak. Jadi hati-hati ya, terserah Anda lah guys, tujuannya buat apa, buat koleksi ataupun buat apa ya. Tapi yang asli itu tetap lebih berkesan ya. Bagaimanapun yang otentik tetap istimewa, tetap berbeda guys ya. Jadi semua ini fungsinya berbeda-beda, cara pemilik pertama juga berbeda-beda, karakternya juga berbeda, dan yang original tetap memiliki apa ya, pancaran-pancaran energi yang berbeda guys. Setiap ini berbeda-beda pancarannya. Iya, seperti itulah sekelumit kisah dan cerita dan sedikit beberan ilmu tentang gigi petir guys. Jadi kalau Anda itu dengar gigi petir ini nempel di pohon, cerita itu beredar di mana-mana. Ada yang benar atau ada yang dibuat cerita itu, tapi kenyataannya gigi petir yang asli memang ada dan banyak beredar ya, banyak ditemukan karena memang batu ini sejak zaman dahulu itu udah dipakai nenek moyang kita sebagai batu-batu ageman, sebagai batu-batu tolak bala, sebagai ya anggap saja koleksi zaman dahulu seperti itu. Dan kita bisa beruntung masih mewarisi peninggalan-peninggalan nenek moyang kita guys, nenek moyang yang dimana banyak menceritakannya adalah nenek moyang dengan peradaban yang tinggi sekali, bahkan sampai hilang. Kenapa hilang? Karena ketika peradaban nenek moyang kita ditemukan, kemampuannya ditemukan yang sebenarnya bukan yang hanya ada dalam sejarah, itu kita sama saja tertantang untuk mengikuti peradaban yang lama. Jadi peradaban canggih yang beredar itu benar-benar terkubur dan dikuburkan, sehingga kita mulai dari nol lagi dengan peradaban yang baru. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila ada salah kata, apabila ada salah perilaku yang disengaja ataupun yang nggak disengaja, saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya tidak lebih dari sekedar manusia biasa yang penuh dengan salah dan dosa guys. Dan saya selalu maafkan sahabat MBS semua di seluruh Nusantara. Dan semoga kita makin lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, Jo.